Sepanjang apa? Segini, Bang. Itu ada besi yang nancap di kepala saya belakang. Ada bekasnya ya? Ada bekasnya. Mas Gading, itu kan katanya di belakang tuh ada kayak bekas yang kena jatuh itu luka iya. kan ya, yang L300 itu kan? Iya. Masih ada bekasnya Mas? Masih ada. Kayak gimana Mas, coba? Kita pengen lihat juga sih Mas. Iya, coba. Di mana nih Mas? Di kepala belakang. Oh ini kayak sobekan gitu ya? Iya, ini tajam. Dijahit ini? Dijahit ini. Dijahit. Dijahit, dirawat di rumah sakit. Ibu saya nangis di samping saya. Saya tahu itu tangisan ibu saya tahu itu tangisan ayah saya. Cuman mata sudah nggak bisa melek. Saya mau bilang sekata pun nggak bisa. Jadi di alam itu kayak semacam ruang terbuka. Ruang terbuka, ada pohon juga, pohonnya nggak ada daunnya. Ada satu sumur di situ buat minumnya. Ketika bekerja di sebuah pabrik garmen, seorang pekerja harus menerima nasib buruk. Ia mengalami kecelakaan berat hingga membuat koma beberapa hari dan masuk ke alam gaib. Dalam komanya, ia melihat kejadian aneh. Ia bertemu dengan salah satu teman kerjanya yang meninggal karena kecelakaan di pabrik itu dan berkata bahwa dirinya telah menjadi korban tumbal. Dari kejadian ini, semakin jelaslah bahwa sang pemilik pabrik telah melakukan pesugihan. Sungguh ini membuat ketakutan Mas Gading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Malam Mencekam. Hari ini kita akan menonton bersama kisah baru dari Malam Mencekam. Yang ini agak unik nih, berbeda dengan yang lainnya. Ini kisahnya tentang kejadian di Alas Roban ya. Waktu itu narsum kita mengalami seperti ditarik oleh wewe gombel. Iya. Akhirnya terjatuh dan mengalami koma selama 2 hari. Nah dari situlah kisah ini bermula ya. Iya. Jadi apa yang dirasakan ketika dalam keadaan koma, nanti kita cari tahu bersama. Apa kabar Mas Gading? Iya. Mas Gading sehat ya? Alhamdulillah. Ya. Mas Gading ini orang mana Mas? Alas Roban. Asli Batang. orang Alas Roban. Asli Batang. Tinggal di Batang. sana ya? Wah ini Alas Roban masih tetap angker seperti dulu? Masih. Masih ya? Masih. Masih harus tetap waspada kalau lewat situ ya? Tetap waspada, banyakin sikir. Waktu itu kejadiannya di Alas Roban, Iya. itu ngelihat wewe gombel atau gimana? Penampakannya iya, terlihat jelas. Jelas ya? Jelas. Cuman berdua dengan supir. Sopir. Oke. Baik, Mas Gading, aktivitas sehari-hari apa? Saya wira swasta. Wira swasta ya. Iya. Di bidang apa ini? Transportasi. Transportasi. Iya. Nah, Sobat Malam Mencekam, mudah-mudahan Sobat semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita akan segera mendengarkan kisah dari Mas Gading. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Mas Gading. Jadi gini Mang waktu itu tahun 2010, pertama kali saya kerja ditempatkan di Pekalongan. Waktu itu saya kerja di garmen konveksi buat pewarnaan celana yang dari konveksi saya ambil, saya bawa di pabrik buat diwarnain. Waktu itu saya ambil barang siang hari seperti biasa sama Agus sopir saya, dan saya bertindak sebagai kernet. Saya ambil barang siang hari, pindah ke tempat satu ke tempat yang lain sore hari sampai malam hari. Saya ambil barang di wilayah Desa Krengseng, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Saya ambil barang, saya selesai sampai
mobil pick up yang kita bawa nih lebih kapasitasnya. L300 waktu itu saya bawa dengan kapasitas yang gede dan berharap muatannya banyak. Itu ada buat ikat di samping. Sementara malam udah mulai pukul jam 1:30 jam 1:30 malam saya masih bekerja. Selesai saya mau pulang, kondisinya kita ngelewatin hutan jati, kebun tebu, jauh dari pemukiman warga. Padahal itu jalur yang sama kita lewati siang. Itu jalur yang sama. Itu terkenal angker. Di kondisi itu terkenal angker. Di desa tersebut terkenal angker. Saya sempat ngelihat di sekeliling saya kanan kiri nggak ada satupun rumah warga. Cuman kebetulan mobil berasa oleng. Loh, saya nanya ke Agus, Gus, ini mobil nggak enak. Kenapa ya? Iya nih, yang sebelah kiri nih perasaan miring ke kiri gitu. Coba dicek dulu yuk, dicek. Kita cek, kita ngeliat, oh iya, ban belakang mobil ini bocor. Aduh, gimana Gus? Nggak ada tambal ban di sini, warga pun nggak ada. Ya sudah, mau gimana? Kita bongkar lagi muatannya, kita turunin satu-satu, kita ganti ban barunya. Untung kita bawa ban serep. Jadi kita bongkar muatannya, turunin ke bawah, kita dongkrak. Saya sama temen saya, sopir Agus, saya bongkar, saya ganti. Udah itu saya naikin lagi, barangnya kami tumpukin lagi. Sudah, saya ikat. Gus, gimana mau jalan? Jalanlah, udah mau pagi, kata dia gitu. Nah, waktu itu saya cuman dengar suara. Arah suaranya dari belakang saya, dia cuman manggil sama saya. Gading. Itu suara yang saya dengar. Saya pikir Agus teman saya. Saya nanya ke Agus, Gus kamu manggil saya? Enggak. Terus siapa yang manggil saya? Saya kan nggak tahu. Saya kan ngalungin tambang. Berarti posisi mobil di sini, si Agus di sini, saya di sebelah sini. Disangkanya Agus yang manggil saya, padahal bukan Agus. Karena Agus yang dari sisi kiri, saya di sisi kanan. Ini mobil buat diikat tali. Saya ikat, kebetulan waktu ikat itu saya dengar lagi itu suara. Gading. Itu suara perempuan. Saya sempat nengok ke belakang karena saya penasaran. Saya nengok ke belakang, itu wujudnya perempuan dan di sini nih cuman nutupin rambut sebatas muka ke mata aja itu. Kalau bawahnya sih wujudnya gede, Mas. Bawahnya wujudnya gede, lebih gede dari laki-laki. Cuman dadanya ini bisa dikalungin. Dadanya ini sangat gede, panjang, lebar. Ini bisa dikalungin gini. Cuman waktu selesai mau ikat, itu kaki saya berasa ada yang narik. Bukan si Agus yang iseng? Bukan, si Agus sudah naik di mobil. Saya kaget, kaki saya ada yang narik, saya jatuh, kepala saya ini kena besi yang di samping mobil yang buat ikat barang. Sepanjang apa? Segini, Mak. Itu ada besi yang nancap di kepala saya belakang. Ada bekasnya ya? Ada bekasnya. Mas Gading, itu kan katanya di belakang tuh ada kayak bekas yang kena jatuh itu luka kan ya, yang L300 itu kan? Iya. Masih ada bekasnya, Mas? Masih ada. Kayak gimana, Mas? Coba kita pengen lihat juga sih, Mas. Iya, coba. Di mana nih, Mas? Di kepala belakang sini. Oh, ini kayak sobekan gitu ya? Iya, ini tajam. Dijahit ini. Dijahit ini. Dijahit, dirawat di rumah sakit. Kejadiannya waktu itu tahun 2010. Gitu. Tapi udah nggak ada apa? Efeknya rasa nggak ada. atau sakit gitu? Nggak ada. Cuman kadang puyeng. Yang suka ada gitu. Suka pusing. Sepanjang gini nih.
Udah, saya terjatuh. Saya nggak tahu lagi. Saya dengar Agus itu manggil saya, kamu kenapa Ding? Kamu kenapa? Cuman saya nggak bisa respon ke dia. Saya dibawa ke puskesmas awal tuh. Ke puskesmas, cuman dari puskesmas karena pendarahan di kepala saya. Dari pihak puskesmas menganjurkan untuk dibawa ke rumah sakit. Udah pingsan itu ya? Itu udah pingsan. Itu di rumah sakit Kalisari. RSUD, Rumah Sakit Umum Daerah Kalisari, Batang. Di situ dokter datang ke ruang UGD buat periksa karena pendarahannya cukup lumayan banyak. Jadi perawat, dokter sudah bekerja sama, udah mengecek tekanan darah, detak jantung masih ada, cuman saya sendiri udah nggak respon. Dipindahkan ke ruang perawatan, ruang umum. Baru keluarga saya datang segala macam. Ibu saya nangis di samping saya. Saya tahu itu tangisan ibu saya tahu itu tangisan ayah saya. Cuman mata sudah nggak bisa melek. Saya berharap saya masih bisa menggerakkan tangan saya, Mang, untuk menggenggam tangan ibu saya. Ma, saya bingung. Saya ada di sini. Ma, saya dengar mama nangis. Saya tahu mama sedih. Saya mau bilang sekata pun gak bisa. Yang saya dengar, Mang, waktu itu cuman, kamu kesini, jangan lari kemana-mana. Tempat kamu di sini. Jadi di alam itu kayak semacam ruang terbuka. Ruang terbuka, ada pohon juga, pohonnya nggak ada daunnya. Ada satu sumur di situ buat minumnya. Jadi minum udah nggak di gelas. Minum itu ngambil dari sumurnya, langsung disuguhkan. Dan di situ saya nggak pernah lihat matahari. Suasananya sore, malam? Suasananya sama. Ada siang, ada malam? Nggak ada. Terang Ada. terus berarti? Samar, jadi Seperti mau maghrib? redup, iya, seperti mau maghrib. Waktu ketika mau petang aja, saya ngelihat ada sosok seperti saya, sosok manusia. Dan dia nangis di pojokan. Saya datengin dia, saya tanya, siapa kamu? Saya ngelihat wajahnya, saya ingat lagi, ini teman saya ini. Namanya si Supriyadi. Satu kerjaan dengan saya. Cuman kita kadang beda shift. Saya nanya ke dia, kenapa kamu di sini? Saya waktu itu pengen bayarin kambing karena saya seminggu lagi mau nikah. Itu penuturan dari si Supriyadi. Seminggu lagi saya mau menikah, saya minta izin sama bos, saya minta bon untuk genepin bayar kambing 1,5 juta. Waktu itu Supriyadi mengatakan kalau dia dikasih sama bosnya itu 4 juta. Loh, bos, ini saya cuma mau kas bon 1,5 juta. Kenapa dikasihnya 4 juta? Nggak apa-apa, ini buat kamu. Ya sudah, ini saya terima, tapi nanti saya balikin. Nggak usah dibalikin, itu buat kamu. Mohon maaf, sekalian saya pinjam motor buat menuju ke tukang kambing. Dibayarin lah di situ. Sore dia masuk kerja shift sore, jam 4 sore. Mesin belum dinyalakan. Dia baru pegang, itu dia langsung seperti orang kesetrum. Jatuhlah dia, sama, kejadiannya sama. Kepalanya dia yang terbentur dan dia berada di tempat yang saya. Bareng kita. Di alam yang sama. Cuman saya berpikir gini, kok banyak orang laki-laki dan masih seumuran dengan saya. Ini ada apa? Gak pernah ada orang tua yang lewat, gak pernah ada ibu-ibu
nggak ada. Semuanya laki-laki, semuanya perjaka, umur di bawah 25 tahun. Apa mereka ini yang melakukan kesalahan atau tumbal seperti itu? Lebih tepatnya sebagai tumbal. Sebagai tumbal ya? Sebagai tumbal. Seperti Supriyadi tadi. Supriyadi teman Setelah saya menerima uang ya? yang udah menerima uang 4 juta. Berbeda dengan kasusnya Kalau saya Mas belum Gading. menerima uang, saya cuma pekerja di situ sebagai kernet yang mengambil barang, terusan saya storing ke bos saya. Di situ. Cuman waktu itu memang saya belum menikah. Umur saya waktu itu masih 21 tahun. Saya nanya ke Supriyadi, "Supri, kamu kenapa di sini?" Saya juga nggak tahu saya di sini. Ingat saya waktu itu sore, setelah saya bayarin kambing, saya mau kerja. Karena kebetulan dia masuk shift sore, shift jam 4 sore. Saya baru pegang itu mesin, belum dinyalain, dia jatuh seperti orang kesetrum. Dia dengar, sama seperti saya, dia dengar. Ada yang tolong. Ini Supriyadi kenapa ini? Tolong. Dibawa ke rumah sakit. Yang aneh, dinyatakan meninggal setelah maghrib. Karena logika kita, kalau misalkan orang meninggal, setengah jam pun sudah kaku badan. Dan dia masih jam 4 sore sampai maghrib setengah 7. Badannya masih anget. Setelah maghrib dia meninggal. Sudah. Saya bertemu dengan Supriyadi di alam goib. Dia cuma nangis. Kenapa saya yang dijadikan tumbal? Saya mau nikah, seminggu lagi saya mau nikah. Kalaupun seperti ini saya tidak mau. Saya nggak mau kalau misalkan saya diberikan uang 4 juta buat bayar kambing. Nasib saya seperti ini. kecurigaannya di bos ya? Lebih tepatnya di bos. Apa mungkin Mas Gading juga seperti itu akan ditumbalkan? Sepertinya. Kemungkinan seperti itu ya? Iya. Karena saya waktu itu kerjanya di tempat yang sama dengan Supriyadi. Supriyadi sebagai teknik mesinnya, saya sebagai kernet buat pengambilan barang. Di alam gaib sama seperti di alam kita. Ada waktu makan, cuman setelah makan kita dipekerjakan. Cara mengantarkan makanan, ada 2 orang, badannya tinggi besar, kaki kecil, tinggi, panjang, dari batas pinggang ke atas dia besar sekali. Itu wujudnya. Wujudnya seperti itu. Dipaksa kami makan. Menunya sama. Dari hari ke hari saya sempat makan 3 kali. 3 waktu saya makan di situ. Yang disuguhkan pun sama. Mie segede jempol tangan nih. Mie-nya segede jempol tangan. Dan itu sama sekali nggak ada rasa. Supriyadi di sana sebagai apa? Bekerja apa? Di situ dikerjakan buat menggali. Menggali apa ini? Menggali sumur. Jadi di situ ada sumur nih yang setiap harinya digali buat diambil airnya. Karena airnya tuh setiap diambil kering. Pindah tempat gali lagi? Enggak, di tempat di sumur yang sama. Begitu terus? Begitu terus. Setiap airnya diambil, sumur itu kering, digali lagi. Baru bisa muncul air lagi. Kalau Mas Gading tugasnya? Saya belum diperkerjakan. Saya kebingungan. Saya berada di mana ini. Cuman saya ngelihat teman-teman saya sudah dipekerjakan. Itu sambil dipecut? Enggak, Seperti kerja rodi gitu? seperti kerja rodi. Jadi batu gede dipecah, dibelah, ditumpukin, roboh, bongkar, jatuh lagi, dipasangin lagi. Di situ satu waktu si Wewe Gombel ini muncul. Jadi si Wewe Gombel ini muncul buat ngelihat hasil yang sudah dikerjakan oleh tumbal.
Para pekerja. para pekerja. Jangan pernah pulang, jangan pernah pulang. Ini tempat kamu. Jadi seperti bosnya dia ya. Seperti bosnya, cuman satu waktu aja. Mereka ini semuanya sadar ya. Mereka sadar, mereka bisa komunikasi dengan saya. Mereka sadar. Mereka dipekerjakan dan ini bukan tempatnya mereka. Cuman untuk pulang mereka nggak bisa. Saya bingung, kenapa saya di sini? Kenapa setiap harinya saya begini? Saya dipekerjakan, saya diberi makan cuma sekali. Selama 3 kali itu. Selama 3 kali saya makan dengan menu yang sama. Saya ingat sama kakek saya. Saya panggil nama kakek saya. Kakek Dasai. Tolong datang. Ini cucu kamu. Saya butuh pertolongan. Sadar waktu itu saya sadar. Kakek sudah meninggal. Sudah ya? meninggal. Kakek saya sudah meninggal. Selang berapa jam gitu dia datang. Nampak cuk, kata dia tuh. Wujud kakek. Wujud kakek. Bener itu masih kakek saya itu bener. Gimana perwujudannya? Perwujudannya seperti yang dulu. Rambut Bajunya. putih, cuman mengenakan sorban, rambut yang sini terlihat, jenggotnya putih, dan itu kakek saya. Pakai baju juga. Pakai baju, Seperti waktu masih hidup. seperti waktu masih hidup, pakai koko, pakai sarung. Saya bilang ke beliau, "Kek, bantu saya," kata saya gitu. Ya sudah, kamu banyakin istighfar. Waktu kamu bakal sadar kalau ini bukan tempat kamu. Saya istighfar. Karena saya baca istighfar, pengawal dari Wewe Gombel itu berasa panas dia. Dia datangin ke saya. "Siapa yang baca istighfar?" Sudah saya katakan, ini tempat kamu. Kamu sudah bekerja di sini. Dan jangan pernah kabur dari sini. Itu kata 2 pengawal alam gaib. Makin saya banyak istighfar, dia semakin marah. Saya tetap baca istighfar dan kakek saya datang buat dampingin tangan kiri. Di tangan kiri saya digenggam terus baca istighfar. Sementara tangan kanan saya nih ditarik oleh 2 pengawal. Ini cucu saya. Dia nggak layak tinggal di sini. Dia tidak salah apapun. Dia tidak menikmati uang yang mereka peroleh. Datanglah Ratu Wewe Gombel. Lancang kamu. Kamu datang ke sini bukan keinginan saya. Apa yang kamu perbuat? Kamu jangan pernah menghalangi pekerja saya. Saya banyakin istighfar. Dan mereka kalah dengan apa yang saya baca. Astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sempat 2 penjaga, 2 pengawal Ratu Gombel terpental. Dan tangan saya sebelah kiri berhasil ditarik oleh kakek saya. Saya keluar dari situ, saya sadar setelah 3 hari. Itu gimana? Waktu kondisi keluar itu perasaannya seperti apa? Jadi seperti kayak ada kain. Nggak ada pintu sama sekali, nggak ada pintu, cuman ada kain doang. Begitu tersadar ya? Begitu tersadar, cuman kita ngelewatin kain itu, kita sadar. Terasa di badan? Berasa.
Berasa itu kita keluar kayak kita lompat lewatin kain tuh. Kita lompat gini. Kain cuman kehalang kain ternyata. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya berasa tangan saya yang setiap hari digenggam oleh ibu saya sudah mulai gerak. Cuman mata saya belum sepenuhnya terbuka. Setelah duhur, saya baru sadar. Iya, saya di sini ya. Oh ya, ini rumah saya. Ini rumah saya, ini kamar saya. Di rumah ya? Di rumah. Karena 2 hari perawatan di rumah sakit, dokter mengatakan koma. Ya sudah, keluarga saya bawa pulang saya ke rumah. Akhirnya tangan saya gerakin bisa. Dan itu ibu saya yang ada di sebelah kanan saya, dia nangis. Nak, kamu sadar? Kamu baca istighfar ya. Kamu baca istighfar. Keluarga sudah ngumpul ya? Keluarga sudah ngumpul. Yang aneh begini, Mang. Saya sadar, saya nanya kan ya. Saya nanya ke orang tua, ada nggak dari pihak perusahaan yang datang? Nggak ada sama sekali, perusahaan nggak ada datang. Waktu itu ya cuman orang tua yang ngerawat saya, yang gantiin perban saya yang di belakang. Sudah, orang tua. Nggak ada santunan? Nggak ada. Seperti nggak tahu gitu ya? Seperti nggak tahu. Seperti sudah diantarkan ke rumah sakit, sudah diantarkan ke rumah, sudah. Kembali ke tempat kerja setelah sembuh? Enggak. Jadi resign. Ada pesangon? Resign. Iya, setelah saya keluar dari alam gaib kan ya. Saya keluar dari alam gaib, saya lebih peka mah. Jadi mata saya ini bisa ngelihat gitu. Sementara pas waktu saya mau resign, saya datang ke bosnya. Ini di pabrik, ini bukan pabrik sebenarnya sih. Jadi di pojokan kamar mandi pabrik itu ada sajen. Itu Baru ketahuan. Di atas kamar mandi, temboknya atas itu pasti ada 3 rokok. Ada 3 rokok, daun sirih sama kinang, jambe. Karyawan lain lihat nggak? Karyawan lain lihat setelah saya kasih tahu. Ini kamu masih mau bertahan di sini? Sudah ada 1 Supriyadi yang jadi tumbal. Waktu kembali ke pabrik ada lihat makhluk-makhluk yang aneh di situ? Ada. Penunggu kamar mandi. Seperti apa? Buto hijau. Raksasa, iya buta hijau. Dan itu yang setiap kalinya ketika nggak ada sajen tuh mesin digerakin sama dia. Jadi bosnya ini pesugihannya Wewe Gombel, sementara yang satu yang ditempatkan buat ngawasi pabrik buta. Si buto hijau ini tugasnya buat eksekusi. Buat eksekusi siapa yang mau ditumbalkan dengan cara apa, bagaimana itu. Setelah kejadian itu berarti normal kembali hidup ya? Normal kembali. Efek dari koma saya lebih peka, Mang. Misalkan di satu daerah atau di satu rumah ada penampakan, saya lebih peka. Tahu ini wujudnya seperti ini. Karena di sana pun saya ngelihat. Bisa membaca karakter orang mungkin? Kalau karakter orang nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau karakter orang nggak bisa. Cuman ngelihat penampakan bisa. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Kakek masih suka berkunjung mungkin? Kakek dalam masih mimpi? datang. Masih. Dalam mimpi? Kadang kalau misalkan saya lagi sendiri, ini saya ajakin, kayak lagi apa? Dia datang. Nah ini kisah ini dikisahkan di sini, kakek mungkin datang? Ada di sini? Kalau saya panggil datang. Boleh ya menceritakan ini ya? Boleh. Iya. Kalau misalkan saya panggil beliau, dia datang. Nggak usah lah, kasihan kakeknya. Sudah tenang di sana. Jadi itu yang ngedampingin saya sebenarnya sih. Tanpa beliau pun mungkin saya masih di sana gitu kan. Jadi pertolongannya dia, ya itu. Kakek ini orang sakti dulunya waktu hidup? Enggak, dia cuman orang biasa. Cuman tiap harinya ketika dia dengar azan, dia langsung ke musola. Ibadahnya bagus? Ibadahnya bagus, iya. Syukur, Ibadahnya alhamdulillah bagus. Syukur, ya.
Kira-kira ada yang mau disampaikan nggak untuk penonton Malam Mencekam? Jadi buat penumbalan itu, buat mereka yang mengambil jalur pesugihan itu, satu yang ditumbalkan itu keluarga. Pasti keluarga. Pasti keluarga. Yang ditumbalkan itu keluarga. Yang kedua itu mereka yang sudah makan hasil dari tumbal. Seperti contohnya Supriyadi. Supriyadi waktu dia mau nikah, dia pinjam duit sama bosnya, dikasih duit, itu yang dia makan, ya sudah. Mohon maaf, Supriyadi nggak bisa balik seperti saya di alam dunia, karena dia sudah makan hasil dari pesugihan. Kalau Mas Gading uang halal ya, gaji. Uang halal, istilahnya. saya bekerja, cuman saya mau ditumbalkan, kaki saya ditarik waktu saya mau ikat mobil pick up. Baik, mudah-mudahan kisah dari Mas Gading ini membawa hikmah yang besar untuk kita semua. Yeah. Jadi juga berhati-hati jika meminjam uang kepada bosnya. Bukan meminjam, artinya bos berbuat baik secara tiba-tiba ya. Mungkin ini ada maksud tertentu. Seperti kisah tadi. Terima kasih Mas Gading. Terima kasih Mang Ai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.